coba saja sendiri. Hari berikutnya. SpongeBob, 3 Krusty Dogs lagi, cepat! SpongeBob, 3 lagi pesanan Krusty Dogs, extra Krusty. Kita benar-benar banyak pesanan Krusty Dogs. Mana Anda? Yang disiapkan pesanannya saat masa kredit seperti ini. Oh, bukan membuat patty. Buat saja sosisnya. Buat sosisnya saja. Maaf Tuan Rex, kau mau kemana dengan tanda itu? Tuan Rex, Aku hanya akan melakukan beberapa perubahan dengan menu Krusty Krab. Itu saja. perubahan Oh, aku baru ingat. Kau punya penghapus yang bisa aku pinjam. penghapus. Lupakan, biar aku selesaikan. Tidak ada lagi Krabby Patty. Tidak ada lagi Baik, bernapas normal saja, nak. tidak ada lagi Krabby. Ya, begitu. Bagus sekali. Sudah, dia mulai sadar. Aku dapat mimpi buruk. Tuan Rex tidak mengizinkan keluar memasak Krabby Patty. Permisi. Kita akan kehilangan dia. SpongeBob. SpongeBob. Bangun. Kau kembali ke dapur yang lama dan kira tenaga medis itu ke sini untuk menyarankanmu. Iya, tapi hanya sebentar. Jadi aku hanya akan memotong mainanmu saat kau tidak sadar lagi. Mungkin. Tapi sekarang kita punya ini. Aku belikan yang baru. Baiklah, sosis itu tidak akan memanggang dirinya sendiri. Ayo kembali bekerja semuanya. Ya, baik, Kapten. Setiap luar bisa aku bicara denganmu sebentar. Entahlah, itu pembicaraan yang panjang. Pernahkah terjadi sesuatu pada pekerjaanmu yang membuat pekerjaanmu tidak menyenangkan seperti dulu? Nah, sebenarnya Sungguh, apa itu? gak kerja di sini. Entah kenapa, tapi keadaan tidak sama sejak Krusty Dogs ditambahkan ke dalam daftar menu. SpongeBob, dengarkan aku. Sudah lama sekali aku menyadari bahwa tidak ada, aku ulangi, tidak ada yang membuat pekerjaan ini lebih membosankan, memalukan, atau merendahkan dari yang memang sudah terjadi. Lihat pria yang berpakaian seperti hotdog itu, Bu. Semoga itu jadi contoh untuk warga kita semua, Bill. Tuan Rex, Hai, SpongeBob. Bagaimana dengan sosisnya? aku ingin tahu apa kita bisa kemana menjual Krabby Patty saja. Untuk apa, nak? Bukankah Krusty Dogs adalah ide terbaikmu, SpongeBob? Ya, aku tahu. Aku rasa aku hanya merindukan Krabby Patty saja. Lagi pula, Krabby Patty yang memberikan nama tempat ini. Ya, itu bagus. Ya, maksudku, tidakkah menurutmu? Krusty Dogs. Sosis itu benar-benar harus disingkirkan. Silakan pelanggan yang lapar. Ini Krusty Dogs buah yang lezat itu. Kelihatannya memang enak. Ya, makan satu kok akan mengalami masalah kulit yang parah. Ini sosis buah yang panjang, Tuan. Terima kasih. Wow, ini 12 inci kelezatan. Iya, kau tahu apa yang membuatnya lezat? Tidak. Apa? Rambut hidung dan benang gigi daur ulang. SpongeBob, kau ini sedang apa? Kita harus menyingkirkan sosis itu dan mengembalikan Krabby Patty. SpongeBob, aku tidak pernah mengira akan mengatakan ini, tapi libatkan aku. Wow, tidak. Aduh, perutku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Aku mohon, membongkar persembunyian rahasia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik, ma'unah darinya sehingga kita bisa mengikuti kajian di siang hari ini, yaitu kajian dari Syahamah Jakarta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran agamanya hingga akhir nanti. Tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah, para hadirin sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal ibadah itu akan sah, akan dinilai pahala, bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dilaksanakan dengan niat yang benar, jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu, dan sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Syekh Abdullah Al-Barani radhiyallahu anhu, kemudian kepada guru-guru kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita, dan juga setiap orang yang telah memberikan jasa dan manfaat kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita insyaallah taala akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu. Tepatnya kita di halaman 46 bagi yang memegang kitab yang sama dengan saya, di terjemah kitab Mukhtasar, di halaman 46, atau ini merupakan pasal yang ketiga dari kitab As-Shalah, At-Taharah was-Shalah. Di sini Syekh rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin, beliau mengatakan faslun, pasal wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal mani wa massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila ha'il wa lamsu basharatil ajnabiyyati allati tushtaha wa zawalul aqli la nawmu qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Sebentar.
sebentar, sepertinya ada tamu. Selamat datang di Maunallah. Ada yang bisa aku bantu? Aku minta 10 kopi koin. Baik. Di pasal ini, insya Allah kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Atau dengan kata lain kita akan membahas sebab-sebab dari hadas kecil. Jadi kita tahu bahwa di antara syarat agar seseorang itu sholatnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah seseorang tersebut harus suci. Suci ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah suci dari najis. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Nah, pembahasan tentang hadas kecil akan kita bahas insyaallah taala hari ini. Sedangkan pembahasan tentang suci dari najis, suci dari hadas besar akan ada pasal-pasal tersendiri yang akan kita bahas ke depannya nanti insyaallah. Berbicara tentang hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu adalah amrun ma'nawiyyun yamna'u sihhatas shalah. Hadas merupakan amrun ma'nawi. Apa itu maksud dari amrun ma'nawi? Hadas adalah perkara yang ma'nawi. Apa itu perkara ma'nawi? Amrun ma'nawiyyun Keselamatan umum, dan tempatmu yang paling aman adalah di penjara. Ahlan wa sahlan Pak Teguh. Kita akan membahas al-mukhtasar di pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita akan membahas tentang hadas, sebab-sebab dari hadas. Hadas itu adalah apa? Amrun ma'nawiyyun. Yamna'u Oke, cukup pegangannya. Sekarang kita siap untuk lari pagi. bisa dilihat ya. Ini merupakan hadas. Jadi hadas itu apa sih? Hadas adalah amrun, itu sebuah perkara ma'nawi, yaitu perkara yang ma'nawi. Recording Apa in maksudnya progress. perkara yang ma'nawi? Perkara ma'nawi artinya adalah bahwa ini bukan perkara yang bisa diindra. Jadi perkara tersebut adalah perkara yang abstrak, tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, kita rasakan, dan seterusnya. Yang kita jelaskan, hadas itu adalah amrun ma'nawiyyun, perkara yang abstrak, perkara yang ma'nawi, bukan hissi, bukan sesuatu yang bisa disentuh, bukan sesuatu yang bisa dibau, bukan sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, dan seterusnya. Dan perkara tersebut yamna'u sihhatas sholati, yamna'u menghalangi sihhatas sholati, sahnya sholat. Jadi jika orang mau melaksanakan sholat ternyata dia masih mempunyai hadas, sedang dalam kondisi berhadas, maka apa? Maka ini menghalangi seseorang untuk apa? Untuk melaksanakan sholat dengan sah. Jadi sholat yang dilaksanakan orang tersebut dalam kondisi ini dikatakan tidak sah. Kalau ada yang bilang, Ustadz itu kentut, ada baunya,
berarti bisa diindra. Nah, itu adalah kentut, itu bukan hadas. Kentut, benda kentutnya itu bukan hadas. Kentut adalah sebab dari hadas. Sebab dari hadas. Sebab dari hadas kecil. Kemudian orang keluar air mani. Nah, ini menjadikan seseorang tersebut apa? Berhadas besar. Hadasnya hadas besar. Nah, yang seperti ini, bukankah mani itu bisa dipegang, ada baunya dan seterusnya. Nah, kita katakan iya, tapi mani itu bukan hadas. Mani bukan hadas. Mani adalah penyebab dari hadas besar. Bisa difahami? Jadi dengan perbuatan-perbuatan tertentu, dengan terjadinya hal-hal tertentu, maka apa? Timbul yang namanya hadas. Timbul yang namanya hadas, dan hadas ini merupakan amrun ma'nawi. Perbuatan atau perbuatan, bukan perbuatan, perkara. Perkara yang ma'nawi, perkara yang abstrak, yang mana hal ini menghalangi sahnya sholat, menghalangi sholat, yang menghalangi sholat menjadi sah. Jadi seperti itu, bisa difahami ya. Makanya kalau misalnya ada orang kentut yang mananya, bagian belakangnya, tapi apa yang dilakukannya ketika mau sholat, wudu dulu, bukan mengusap bagian belakangnya. Orang keluar air mani, ini dengan keluarnya air mani maka orang tersebut berhadas besar, orang itu menjadi junub. Cara menghilangnya hadas besar bukan dengan cara menghilangkan maninya. Jadi apa? Mani ini bukan hadasnya. Dengan orang itu membersihkan tubuhnya, membersihkan kemaluannya dari air mani, sudah bersih. Tapi apa? Belum hilang hadasnya, belum hilang hadasnya. Karena mani itu bukan hadas. Yang hadas itu adalah keluarnya mani. Paham? Jadi apa? Kalau mau membersihkan atau mensucikan diri, bersuci dari hadas, hadas kecil, hadas besar, bukan menghilangkan benda-benda tertentu, bukan menghilangkan, bukan dengan cara apa istilahnya itu, mengusap kemaluan, bukan dengan cara mengusap bagian tubuh yang terkena najis, air kencing, kotoran tinja dan seterusnya, bukan dengan itu. Karena itu bukan namanya hadas. Benda-benda tersebut bukan hadas. Istri kita laki-laki menyentuh istrinya. Nah, yang seperti ini, kulit ketemu kulit, ini adalah apa? Istri itu suci, ya kan? Tapi apa? Dengan menyentuh istri, menyentuh kulit istri tanpa penghalang, maka seseorang menjadi berhadas. Dan ini cara menghilangkan hadasnya adalah dengan cara apa? Berwudu. Maka apa? Maka ini menunjukkan bahwa benar bahwasanya hadas merupakan perkara yang abstrak, perkara yang ma'nawi, perkara yang abstrak, yang mana hal tersebut jika ada pada seseorang, maka apa? Ini menghalangi sahnya sholat yang dilaksanakan oleh orang yang berhadas tadi itu. Bisa dipahami ya? Nah, di sini hadas itu ada dua. Hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan. Cara bersuci, cara mensucikan diri kita, cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan tata cara berwudu minimalnya itu seperti apa. Artinya kita sudah menjelaskan tentang wudu itu, tentang rukun-rukunnya, sehingga orang kalau misalnya berwudu dan memenuhi apa yang telah kita jelaskan kemarin, maka apa? Ini dikatakan wudunya sudah sah. Sedangkan hadas besar, cara bersuci dari hadas besar akan dibahas di pembahasan yang akan datang. Nah, di sini dijelaskan apa itu hal-hal yang menyebabkan seseorang batal wudunya. Apa itu hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadas kecil. Nah, di sini dijelaskan, Syekh rahimahullah taala belum mengatakan wa yanqudul wudu'a
dan wudu itu akan batal dengan apa? Dengan terjadinya salah satu dari 4 hal. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Jadi jika hal tersebut terjadi pada seseorang, maka apa? Maka wudunya akan menjadi batal. Jadi kalau misalnya batal, kalau dia mau sholat lagi, dia mau melaksanakan sholat, mau menyentuh Al-Quran dan seterusnya, maka apa? Dia harus mengulang wudunya, bukan mengulang, harus wudu lagi. Nah, wudu lagi dengan niat apa? Dengan niat liraf'il hadatsil asghar, dengan niat mengangkat hadas kecil. Yang pertama itu apa? Yang pertama yang membatalkan wudu, perkara pertama yang menjadi sebab terjadinya hadas kecil itu apa? Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain ghairul mani. Ma kharaja minas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari melalui 2 jalan. As-sabilain itu 2 jalan, arti asalnya itu 2 jalan. Tapi yang dimaksud itu apa? Al-qubul wad dubur. Ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar melalui qubul dan juga dubur. Qubul itu apa sih? Qubul adalah kemaluan bagian depan, sedangkan dubur itu kemaluan bagian belakang. Itu bukan apa istilahnya itu ya. Iya. Qubul itu alat kelamin yang ada di depan, kemudian dubur itu adalah lubang anus. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tersebut keluar dari seseorang melalui salah satu dari 2 jalan tersebut, yaitu lubang depan atau lubang belakang. Nah, yang seperti ini apa? Hal ini akan membatalkan wudunya. Hal ini akan membatalkan wudu orang tersebut. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar dari lubang tersebut. Seperti apa? Kalau laki-laki keluar, yang biasa keluar dari depannya itu apa? Ada air kencing. Perempuan biasanya yang keluar itu apa? Darah. Kemudian darah dan juga air kencing. Kemudian apa istilahnya? Subhanallah. Kemudian dari jalur belakang apa yang biasa keluar? Apa? Tinja, kotoran kita, kotoran manusia. Kemudian kalau misalnya ada apa? Subhanallah, kentut. Nah, kentut itu berupa angin. Berupa angin. Itu bisa membatalkan wudu seseorang. Ataupun hal-hal yang keluar itu adalah hal yang tidak biasa keluar dari 2 jalan tersebut. Seperti apa? Seperti keluarnya nanah dari jalur depan, dari jalur belakang, keluar nanah. Orang itu sedang sakit, keluar nanahnya. Nah, maka yang seperti ini ini juga membatalkan wudunya. Orang tersebut habis tertelan kelereng misalnya. Nah, kemudian kelerengnya keluar lewat belakang, lewat jalur belakang. Yang keluar hanya kelerengnya saja. Nah, tanpa ada tinja, tanpa ada kotoran sedikit pun. Nah, maka yang seperti ini juga membatalkan wudu. Artinya apa? Baik hal itu adalah hal yang biasa keluar dari 2 jalan tersebut atau hal yang tidak biasa keluar dari 2 jalan tersebut, itu membatalkan wudunya. Baik itu berupa cairan, berupa benda padat ataupun benda udara, berupa gas, berupa udara. Nah, yang seperti ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan orang berhadas kecil. Hal ini bisa membatalkan wudu seseorang. Termasuk juga kalau misalnya orang lagi sakit, kan? Kemudian dari jalur belakangnya keluar ada ulatnya, ulat kecil biasanya. Nah, ya,
seperti ini juga membatalkan wudunya. Ini wudunya, dia sedang sakit ini. Jadi apa? Nggak usah heran kalau misalnya ada orang keluar dari jalur belakangnya itu apa? Keluar ulatnya. Nah, yang seperti ini keluarnya ulat itu apa? Ini membatalkan wudu. Meskipun keluarnya ulat itu bukanlah hal yang biasa, nggak normal, tapi apa? Bisa saja terjadi. Namun kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh, ternyata ada pengecualian. Tidak semua hal yang keluar dari dua jalan tersebut itu apa? Membatalkan wudu. Karena apa? Ada hal yang tidak membatalkan wudu. Apa itu? Ghairul mani. Selain mani, yaitu sperma. Selain mani yang keluar dari seseorang, laki-laki ataupun perempuan. Jadi apa? Kalau misalnya orang tadi sudah wudu, kemudian tidur mimpi basah keluar air maninya, laki-laki ataupun perempuan. Jadi keluar sperma, keluar air mani, itu apa? Bisa terjadi bagi laki-laki dan juga perempuan. Bisa terjadi bagi laki-laki dan juga perempuan. Jika seperti itu, maka apa? Dia berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Nah, dia wajib mandi, tapi apa? Wudunya tidak batal. Dengan seperti itu, maka wudunya tidak batal. Yang dimaksud dengan air mani ini adalah air mani dia sendiri. Air mani dia sendiri yang keluar pertama kalinya. Artinya apa? Bukan kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya ada laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, kemudian apa? Dia laki-laki ini keluar air mani, keluarnya di mana? Di dalam kemaluan istrinya. Nah, ini kemudian sebagian dari air mani laki-laki tadi itu apa? Keluar dari apa istilahnya? Misalnya keluar dari kemaluan istrinya, ya kan? Tapi apa masih ada yang tersimpan, yang tertinggal di dalam kemaluan perempuan ini. Kemudian perempuan ini apa? Mandi besar, kemudian wudu dan seterusnya, sudah suci dari hadas kecil, sudah suci dari hadas besar. Kemudian apa? Ternyata tidak lama setelah dia mandi besar, setelah dia wudu, kemudian apa? Keluar air mani suaminya. Nah, yang seperti ini, air mani siapa? Bukan air mani dia sendiri. Nah, yang seperti ini apa? Tidak termasuk di sini. Air mani orang lain yang keluar dari kemaluan seseorang, maka apa? Ini membatalkan wudunya. Jadi yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah kecuali air mani orang itu sendiri. Jadi apa? Bukan air mani orang lain. Kalau yang keluar adalah air mani dia sendiri, maka apa? Ini tidak membatalkan wudu. Meskipun ini mewajibkan seseorang untuk bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar. Saya mohon izin sejenak, ada keperluan ke belakang. Ini kayaknya mau keluar salah satu penyebab hadas kecil. Mohon maaf, nggak bisa ditahan. Aku tuh sehat kan? Alhamdulillah. Ini nggak bisa ditahan ini. Dari rumah. Kalau saya udah kecil. Belajar. Apa itu? Ini masih banyak. Apa? Dari kapan? Baru dari minggu yang baru kemarin. Ya pas waktu itu tempat-tempat
bulan ini Menggigitkan dari sekitar semua yang jatuh. Bawa kembali padaku. keluar. Orang-orang kaya harus melindungi kejatuhan itu dengan baik. Kamu coba memakan sepansi laut sepanjang waktu. Aku tidak percaya kalau kau menuduhku tentang hal yang begitu nekat. Aku mendengar mereka di sana. Hai Raja, apa yang dilakukan dari Tuna Hodok yang bisa mengganggu? Tidak, jangan sentuh itu. Aku jadi kembali. Sepertinya mereka tidak begitu nekat. Hai teman-teman, ayo keluar. Di sini lebih lega. Angken yang dicetak sebagian. Selamat datang sepansi laut. Aku sponsor pemilik kalian. Lupakan saja, Bu. Kami sudah muat dengan pemilik, raja, dan akuarium. Wow, kelihatannya tempat tinggalnya bagus ya. Itu berarti. Sampai jumpa si pansel laut. Kau baik sekali membantu memindahkan si pansel laut, Plankton. Kau berkuasa. Tidak hari ini, SpongeBob. Tidak hari ini. Tapi suatu hari nanti. Aku muncul di sebuah laut purba. Saat ini adalah jutaan tahun yang lalu. Kehidupan memulai dengan langkahnya yang Setiap hari ya. kegelapan. Ya. Membuka hari baru untuk pola makan melihat dengan kecerdasan. Agar untuk ini terjadi sekian juta tahun yang lalu. Materinya sudah tidak ini ya. Lain. Nanti ada ngaji jam 3, dengar. Nanti kan sangat Orang yang gitu ya. orang. Iya. Assalamualaikum. Mohon maaf, tapi kok nggak bisa ditunda lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya lanjutkan hal yang membatalkan wudu atau penyebab hadas kecil. Yang pertama itu adalah apa? Keluarnya air mani. Keluarnya sesuatu apapun itu, baik itu berupa benda padat, benda cair ataupun benda berupa gas udara, itu apa istilahnya, kentut, apapun itu, jika keluar dari salah satu dari dua jalur tersebut, maka itu akan membatalkan wudu seseorang, menjadi penyebab hadas kecil bagi seseorang, kecuali apa? Kecuali air mani. Jadi air mani yang dimaksud adalah air mani orang itu sendiri. Jadi apa? Air mani ini keluar tanpa diikuti dengan salah satu dari hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Jadi dia itu keluar air maninya dia tanpa menyentuh istrinya, tanpa menyentuh lawan jenis, tanpa menyentuh alat kelaminnya, kemaluannya, tanpa dia keluar madhi dan seterusnya, tanpa jadi apa? Contohnya kalau misalnya dia tidur, dia tidur dalam kondisi apa? Duduknya itu dia menempelkan lubang duburnya itu ke tempat duduknya. Dia tidur kemudian apa? Mimpi basah.
mimpi basah, keluar air mani. Yang seperti ini wudunya tidak batal. Jadi tidurnya tidak membatalkan wudunya, keluar air mani ini juga tidak membatalkan wudunya. Atau kalaupun dia keluar darinya tidak dalam kondisi tidur, misalnya dia melihat istrinya dalam kondisi tidak berbusana, kemudian dia naik syahwatnya tanpa menyentuh istrinya sama sekali, kemudian tanpa keluar air madhi, tanpa keluar madhi, kemudian dia keluar mani, atau dengan cara dia membayangkan saja, membayangkan seorang perempuan, membayangkan lawan jenis, kemudian naik syahwatnya, kemudian kemudian dia keluar air mani begitu saja tanpa didahului dengan mati. Seperti ini tidak membatalkan wudu, Kemudian hal yang kedua yang membatalkan wudu, yang menjadi salah satu penyebab hadas kecil, apa itu? Wamassu qubulil adami. Yang kedua adalah menyentuh kubul manusia. Menyentuh kubul manusia. Kubul itu apa? Kubul adalah kemaluan yang depan. Jadi kemaluan depan itu kemaluan depan manusia. Jadi yang dimaksud di sini adalah kemaluan dari siapa? Kemaluan manusia. Bukan kemaluan subhanallah selain manusia. Seperti apa? Kalau misalnya biasanya orang-orang di kampung punya ayamnya mau bertelur. Nah, ini kok potok terus ya, rame, nggak mau diam. Biasanya orang kampung, ibu-ibu biasanya itu memasukkan jari kelingkingnya ke lubangnya tersebut. Nah, yang seperti ini tidak termasuk membatalkan wudu, Karena apa? Karena ini adalah kemaluan dari selain manusia. Bukan kemaluan manusia, tapi kemaluan hewan. Begitu juga kalau misalnya ada orang mau menolong kuda mau lahiran atau sapi mau lahiran, dibantu, dimasukkan tangannya ke kubulnya sapi ataupun kambing atau istilahnya kuda yang mau lahiran tersebut untuk menarik anaknya ini yang mau lahir. Nah, yang seperti ini tidak termasuk membatalkan wudu. tidak termasuk hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang dimaksud dengan kubul, yang dimaksud dengan kemaluan depan bagi dari manusia, yang mana sekiranya jika itu disentuh maka ini membatalkan wudu, itu adalah bagi laki-laki maka yaitu batangnya dan juga kepala kemaluannya itu. Jadi kepala kemaluan beserta batangnya. Jadi mulai dari batang sampai ke ujungnya. Jadi pangkalnya sampai ke ujungnya. Ini yang membatalkan wudu. Adapun kantung kantung pelirnya, ya itu kan ada telurnya dua itu. Nah, itu kalau misalnya disentuh maka itu tidak membatalkan wudu. Karena itu termasuk tidak termasuk kubul bagi laki-laki, jadi sehingga kalau misalnya orang itu mau menyentuh itu maka ini tidak membatalkan wudu. Sedangkan untuk perempuan maka yang bagian yang disentuh, yang sekiranya kalau disentuh itu akan membatalkan wudu, itu adalah bagian yang menempel
sisi kanan dan sisi kiri, bagian yang menempel dari kemaluan perempuan di atas atau di bawah atau vagina. Mohon maaf, apa istilahnya kalau misalnya agak jorok, tapi penting untuk dijelaskan. Mungkin kata-katanya saya tidak tahu kata yang sopan seperti apa. Jadi kemaluan perempuan itu kan ada apa istilahnya, ada kalau bahasa mungkin IPA atau apanya itu ada istilahnya labia minora, ada labia mayora. Nah, jadi ada dua bibir. Jadi bibirnya itu kan panjang gitu kan, agak memanjang di depan sampai agak ke bawah. Nah, yang seperti ini tidak semua bagian ini jika disentuh oleh perempuan, oleh orang itu atau oleh orang yang berwudu, itu akan membatalkan wudunya. Tidak semuanya. Tidak semua bagian bibir itu yang jika disentuh akan membatalkan wudu. Jadi apa? Bagian yang mana? Bagian yang mana yang membatalkan wudu jika disentuh? Yaitu apa? Yaitu bagian bibir yang menempel apa istilahnya dari kemaluan dia, yang mana bagian bibir ini berada di atas atau di depan apa itu? Berada sejajar dengan apa? Dengan vagina, yaitu tempat masuknya apa? Kemaluan laki-laki. Jadi kalau misalnya orang berhubungan badan, kemaluan laki-laki itu dimasukkan ke lubang itu. Jadi di depan lubangnya itu. Jadi depan lubang untuk kemaluan laki-laki ini, itu kan di depannya itu ada bibir yang nempel. Nah, yang seperti ini. Seperti ini. Nah, inilah yang membatalkan wudu jika disentuh. Adapun bagian bibir yang agak ke atas, agak ke depan lagi, maka apa? Ini tidak membatalkan wudu jika disentuh. Kemudian di sini dijelaskan, au halqati duburi, atau lubang duburnya. Nya ini kemana? Kembali ke manusia. Jadi lubang dubur ini adalah lubang dubur manusia juga. Jadi apa? Kemaluan depan dan juga lubang belakang ini, dua-duanya yang jika disentuh membatalkan wudu adalah jika kemaluan depan dan juga lubang belakang itu adalah milik seorang manusia. Apa? Milik seorang manusia. Kemudian yang dimaksud di sini dengan lubang dubur itu adalah apa? Ada di situ lubang anusnya. Jadi kalau misalnya itu kan yang seperti ini, nah itu yang apa? Yang jika disentuh akan membatalkan wudu. Adapun kalau misalnya orang tersebut menyentuh pantatnya saja, nah pantat bokong itu tidak membatalkan wudu jika disentuh. Yang disentuh membatalkan wudu itu adalah apa? Lubangnya itu. Jadi lingkarannya itu, lingkaran yang tertutup dari duburnya itu. Lah, bagaimana seseorang itu jika menyentuh kemaluan manusia, kemaluan kubul manusia ataupun lubang duburnya, yang mana jika disentuh maka akan membatalkan wudu? Caranya adalah jika dia menyentuhnya itu bibatnil kaffi. Jadi apa? Dengan bagian dalam telapak tangan. Kaf itu apa sih? Telapak tangan itu mana? Telapak tangan itu adalah mulai dari ini, mulai dari pergelangan ini. Ada tulang ku' itu yang apa? Berada di bawah ibham, di bawah jempol atau ibu jari, di bawah ibu jari, atau ada ini tulang kursu', ada tulang yang menonjol itu di bawah sini biasanya, kalau saya nggak terlalu menonjol. Nah ini di bawah apa? Di bawah kelingking, yang sejajar dengan kelingking namanya kursu', yang sejajar dengan ibham, dengan ibu jari namanya apa? Ku'. Nah di sini mulai dari situ yang pergelangan ini namanya kaf. Ini namanya apa? Telapak tangan. Nah, telapak tangan itu ada dua
bagian. Ada dua bagian. Ada bagian zuhur, yaitu telapak tangan bagian atas, bagian luar. Ada telapak tangan bagian batnul kaffi, yaitu telapak tangan bagian sini. Dijelaskan yang mana sih yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam. Maka cara mengetahuinya adalah dengan cara apa? Mengatupkan dua telapak tangan kita, yang kanan dengan yang kiri. Nah, di sini kita katupkan jarinya, kita buka seperti ini. Jadinya kita renggangkan, bukan kita tempelkan, bukan kita tutup seperti ini. Nah, kita renggangkan, kemudian apa? Agak kita tekan, bukan hanya dikatupkan kayak gini saja, tapi apa? Ditempel, agak ditekan. Ma'atahamulin yasir, dengan ditempel. Nah, bagian mana yang tidak terlihat, itulah yang dimaksud dengan batnul kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi telapak tangan bagian dalam tadi bagaimana cara mengetahuinya? Dengan mengatupkan apa? Dua telapak tangan kita, yang kanan dan juga yang kiri, kita katupkan seperti ini. Kemudian kita renggangkan tangan kita, jari kita renggangkan jarinya, kemudian kita tekan. Nah, bagian mana yang tidak terlihat, itulah yang termasuk batnul kaffi. Jadi apa? Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini, maka sisi-sisi jari, mulai dari sini, ini harful kaf, kemudian di sini apa? Sisi-sisi jari ini tidak tertutup, masih bisa terlihat, ya kan? Nah, ini tidak termasuk batnul kaf, tidak termasuk bagian dalam telapak tangan. Ujung jari, ini juga masih terlihat, maka ini tidak termasuk dalam batnul kaffi, tidak termasuk bagian dalam telapak tangan. Tidak termasuk bagian dalam telapak tangan. Kemudian apa? Jadi apa? Bagian yang nempel itu hanya bagian yang sini saja. Nah, ini tadi khusus untuk apa? Untuk yang ini, dan juga 4 jari kita, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Adapun untuk jari ibham, jari jempol atau ibu jari, caranya bukan seperti ini, tapi apa? Dibalik, ditempelkan dua ibu jari seperti ini, bukan seperti ini, tapi apa? Dibalik kayak gini, dibalik, ditempelkan, bisa terlihat ya, ditempelkan seperti ini. Bagian mana yang tidak terlihat, itulah yang termasuk apa? Batnu al-kaffi. Itulah yang termasuk telapak tangan bagian dasar. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Kemudian jadi apa? Kalau misalnya orang itu menyentuh kemaluan depan atau lubang duburnya, lubang belakang. Nah, ini menggunakan bagian telapak tangan bagian depan ini, maka inilah yang membatalkan wudu. Ini yang membatalkan wudunya. Kemudian apa? Di sini menyentuhnya itu bila hail, tanpa ada penghalang, baik berupa kain, plastik atau apapun itu, tanpa ada penghalangnya. Kadang orang pakai sarung tangan. Nah, yang seperti ini kalau dia menyentuh menyentuh apa istilahnya, kemaluan depan, lubang belakang, dengan adanya penghalang seperti apa istilahnya, sarung tangan, ini sudah ini dikatakan tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan wudu. Karena apa? Ada penghalangnya. Ini berlaku bagi manusia, baik itu anak orang yang sudah bisa disyahwatin, atau anak yang masih kecil, atau anak yang masih kecil yang tidak menimbulkan syahwat jika kita melihatnya. Jadi apa? Ada anak kecil, kalau misalnya dia masih kecil, bayi usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya,
Kalau misalnya ini tidak meskipun dia tidak sampai pada batas menimbulkan syahwat bagi lawan jenis yang melihatnya, maka apa? Seseorang yang menyentuh kemaluan orang ini, anak tersebut menyentuh kemaluan depan anak tersebut atau lubang belakangnya, lubang duburnya, maka apa? Ini tetap dikatakan batal wudunya. Jadi kalau misalnya ada emak-emak, ibu-ibu atau bapak-bapak mau mencebokin anaknya habis buang air kecil, habis buang air besar, kemudian nyebokinnya pakai telapak tangan dia bagian dalam tanpa ada penghalang, tanpa ada kail. Nah, yang seperti ini membatalkan wudunya. Meskipun anaknya laki-laki, kalau misalnya yang nyebokin adalah ayahnya. Meskipun anaknya itu perempuan, kalau yang nyebokin itu adalah ibunya. Artinya apa? Sesama jenis. Terus kemudian yang disentuh itu adalah seseorang yang tidak menimbulkan syahwat sekalipun, tetap hal ini apa? Membatalkan wudu. Jadi kalau ada ibu-ibu atau ayah-ayah, ibu muda, ayah muda atau yang sudah tua, kalau mau mencebokin anaknya, mencebokin adiknya, keponakannya dan seterusnya, maka apa? Kalau dia nggak mau batal wudunya, maka apa? Nyebokinnya itu jangan pakai telapak tangan bagian dalam. Jadi bisa pakai yang luar atau pakai yang lainnya, atau menggunakan apa? Ada alasnya, ada penghalangnya, pakai sarung tangan atau yang lainnya. Nah, yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Ini tidak sampai membatalkan wudunya. Kemudian lagi, kalau misalnya ada seseorang, jadi kalau ada biasanya itu diajarkan, bukan apa, ada banyak pengajar, ustadz atau apa itu, banyak yang suka memberikan apa tebakan ke santrinya, tapi tidak layak untuk ditanyakan kepada santri. Tebakannya bagaimana? Kalau misalnya ada orang kencing, laki-laki kencing, kemudian apa? Dia menyentuh kemaluannya itu bukan dengan telapak tangan bagian dalamnya, bukan menggunakan ini, tapi sisi jari. Nah, kita tahu sisi atau apa samping jari tadi itu apa? Masih terlihat. Nah, kalau misalnya terlihat, maka apa? Tidak termasuk batlul kaf. Kalau misalnya menyentuh begitu saja dengan bagian tepi dari jari, maka ini tidak membatalkan wudu. Tapi apa? Tidak membatalkan wudu. Tapi apa? Pertanyaan dia itu apa? Pertanyaannya menjebak, gitu kan? Orang itu kencing, laki-laki kencing, kemudian apa? Menyentuh kemaluannya itu dengan sisi jarinya. Nah, yang seperti ini dia tanya apakah batal atau tidak. Nah, bisa jadi ya santrinya itu menjawab dengan jawaban yang keliru. Dia jawab tidak batal, ya kan? Karena dia konsentrasinya ke bagian awal, padahal bagian akhir. Padahal di bagian awal sudah dikatakan dia kencing. Nah, orang kencing menyentuh kemaluannya ataupun tidak menyentuh kemaluannya tetap batal. Dia kencing, gitu. Dia kencing. Meskipun dia menyentuh kemaluannya atau tidak, menyentuhnya dengan batlul kaf atau dengan zahirul kaf atau yang lainnya, ini tetap batal wudu. Jadi kalau kita, salah satu dari kita mau mengajar orang, pertanyaan yang seperti ini tidak perlu ditanyakan, tidak layak untuk ditanyakan kepada santri, kepada orang yang belajar kepada kita. Saya kira cukup sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Jadi apa? Ini tadi kalau mau hal yang kedua itu bisa membatalkan wudu meskipun sesama jenis, meskipun kemaluan dia sendiri, meskipun sesama jenis, ibu ke anak perempuannya, nyebokin anak perempuannya misalnya, ayah nyebokin anak laki-lakinya atau keponakan laki-lakinya, laki-laki nyebokin keponakan laki-lakinya misalnya. Nah, yang seperti ini tetap membatalkan wudu meskipun juga
yang disentuh atau orang yang disentuh itu adalah orang yang belum mencapai batas yang sekiranya dia itu menimbulkan syahwat. Nah, meskipun bayi, nah ini tetap membatalkan wudhu. Baik, ada yang dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan, disilakan di kolom komentar atau secara lisan, disilakan. Mic-nya sudah bisa dibuka. Jika tidak ada, kami rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangannya atau mungkin ada sesuatu yang kata-kata yang mungkin tidak layak untuk diucapkan. Warahmatullahi waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ada Mbak Eli, gimana kabarnya? Jadi pertama kita jelaskan hal yang membatalkan wudu, hal yang menjadi penyebab hadas kecil itu apa? Keluarnya sesuatu apapun itu, baik itu berupa benda cair, benda padat, ataupun benda berupa gas udara itu tetap membatalkan wudu jika keluar dari apa? Dari salah satu dari dua jalur tersebut. Ada pengecualian. Pengecualian tersebut adalah jika yang keluar itu adalah air mani. Kapan air mani ini dikatakan tidak membatalkan wudu? Jika air mani ini adalah air mani dia sendiri, air mani dia sendiri, bukan air mani orang lain. Jadi air mani ini adalah air mani dia sendiri, bukan air mani orang lain. Air mani dia sendiri itu maksudnya gimana sih yang tidak membatalkan wudu? Itu adalah contohnya kalau misalnya dia tidurnya dia itu apa? Sambil duduk. Tidurnya sambil duduk, kemudian apa? Duduknya ini sekiranya pantat dia, lubang dubur dia itu menempel ke tempat duduk dia. Jadi dia tidurnya dalam posisi seperti itu, dalam posisi duduk yang sekiranya menempelkan bagian belakangnya itu ke tempat duduknya. Jadi bukan duduk dengan cara jongkok misalnya, nanti akan dijelaskan hal ini. Kemudian apa? Mimpi basah, keluar air mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Atau kalau dia tidak tidur, keluarnya itu bagaimana? Nah, kalau misalnya dia sudah wudu ini ya, kemudian melihat istrinya tidak berbusana, tanpa baju, kemudian apa? Naik syahwatnya, kemudian dia apa? Ternyata keluar air mani, kemudian tanpa didahului dengan keluarnya madhi itu jelasin lagi. Jadi madhi itu adalah cairan yang biasanya itu keluar ketika seseorang itu naik syahwat sebelum keluarnya air mani. Itu air madhi. Nah, kalau misalnya orang tersebut keluar air mani dalam kondisi itu tanpa dia menyentuh istrinya, tanpa dia menyentuh alat kemaluannya, nah yang seperti ini tidak batal wudunya. Jadi ini adalah air mani dia sendiri dengan cara yang seperti itu. Berbeda kalau misalnya air maninya keluar dengan cara hubungan badan, dengan cara disentuh oleh istrinya dan lain sebagainya. Atau
air mani tersebut adalah air mani orang lain. Maksudnya apa? Air mani orang lain. Jadi kalau misalnya ada perempuan habis hubungan badan, dan suaminya itu keluar air mani, keluarnya di mana? Di dalam kemaluan perempuan ini, ya kan? Kemudian setelah hubungan badan, normalnya orang berhadas besar, akhirnya apa? Dia mandi besar, kemudian wudhu. Nah, setelah mandi besar, suci dari hadas besar. Setelah dia wudhu juga suci dari hadas kecil, udah suci. Dalam kondisi seperti ini keluar air mani. Air mani siapa? Air mani suaminya. Nah, ya seperti ini. Ya seperti ini, maka apa? Ini batal wudhunya. Jadi apa? Tidak wajib mengulang mandiri besar lagi, tapi apa? Dia ini batal wudhunya, wajib wudhu lagi ketika dia mau sholat. Nah, bisa difahami di sini ya. Jadi perempuan ini sudah hubungan badan, suaminya keluar air mani, keluarnya di dalam kemaluan perempuan tersebut. Selesai ini semuanya, kemudian apa? Dia mandi besar, kemudian apa? Wudhu. Mandi besar, wudhu, hilang hadas besar, hadas kecilnya. Kemudian apa? Setelah itu baru keluar sebagian atau sedikit ataupun banyak, keluar air mani suaminya. Air mani siapa ini? Air mani orang lain, air mani suaminya. Nah, yang seperti ini apakah membatalkan wudhu? Iya, membatalkan wudhu. Waalaikumsalam Mbak Hamidah. Sebelumnya Mbak Rosna Wati, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami di sini. Mbak Hamidah, jika ada seseorang sudah wudhu, ragu-ragu apakah tadi itu sudah sudah keluar angin, sudah kentut atau belum, lupa dia, sama sekali lupa, ragu apakah sudah kentut atau belum, sudah keluar angin atau belum. Nah, yang seperti ini dia mengatakan apa? Yang seperti ini dia mengikuti perasaan hati dia yang yakin itu bagaimana? Yang yakin itu adalah dia sudah wudhu, ya kan? Yakin ini, yakin dia tadi sudah wudhu. Sedangkan hal timbulnya kentut yang membatalkan wudhu ini apakah yakin atau tidak? Tidak yakin. Jadi apa? Dia ragu seperti itu. Nah, jadi yakin ini tidak bisa dikalahkan dengan keraguannya. Yakinnya dia sudah wudhu, sedangkan dia ragu apakah batal atau tidak, apakah sudah keluar air kentut, sudah keluar angin atau belum. Nah, dia kan ragu apakah batal atau belum, tapi dia yakin tadi sudah wudhu, maka apa? Yakin ini tidak bisa dikalahkan dengan keraguannya. Jadi dia mengikuti yakinnya. Jadi dia mengikuti yakinnya, yaitu dia sudah berwudhu. Begitu juga sebaliknya. Dia yakin, kalau misalnya dia yakin tadi buang air kencing, buang air kecil, atau kentut atau yang sebagainya. Dia yakin itu. Kemudian dia ragu, tadi itu saya wudhu atau belum. Nah, misalnya kayak gitu. Misalnya ada orang ragu tadi sudah wudhu atau belum. Nah, maka apa? Maka di sini yang dikatakan itu adalah diikuti yang diyakininya. Yang yakin dia itu adalah kentutnya, buang air kecilnya. Sedangkan ragu, sedangkan wudhunya dia ragu, maka keraguan ini tidak bisa mengalahkan keyakinannya. Yaitu apa? Dia mengikuti apa yang diyakininya, yang yakin, yaitu apa? Dia sudah dia masih berhadas kecil, sudah keluar air kencing lagi. Barakallahu fiikum wa ahsana ilaikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau misalnya ada tadi kalimat-kalimat kata-kata yang seharusnya saya pakai kata lain yang dianggap mungkin jorok atau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, mohon maaf. Tapi saya rasa itu penting untuk disampaikan demi pemahaman kita bersama.
Semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi diri kita dan juga orang lain, dengan cara kita dengan cara kita sampaikan kepada dia. Kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Baik, kita tutup majelis kita kali ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.